Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan masih ada energinya ya Pak. Ibu-ibu juga mudah-mudahan energi kita masih ada, karena bagian terakhir ini kelihatannya adalah bagian yang secara pribadi saya sebetulnya punya keingintahuan yang besar. Karena kalau kita lihat dari sesi-sesi sebelumnya, kita banyak sekali bicara tentang konsep mengenai aset recovery, pengaturannya dalam aturan perundang-undangan, dan pada bagian ini kelihatannya yang justru menjadi isu yang besar adalah bagaimana sebetulnya permasalahan penerusan aset ini di lapangan. Saya kira saya langsung saja kepada Pak Ferry dulu ya Pak ya. Ya. Kelihatannya senior dulu untuk kemudian berbicara tentang penerusan aset dan permasalahannya bagaimana. Kemudian nanti dilanjutkan dengan Pak Lutfi. Silahkan Pak. Terima kasih Bu. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang agak berat nih habis lunch kita menaikkan ini lagi ya Pak Ibu ya. Tapi pertama kali kalau boleh bicara, jujur nih Bu ya, saya sebetulnya mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Jamin Ginting ya untuk acara ini, karena mungkin salah satu aspeknya biar kita sama-sama mengetahui sih apa yang kita lakukan dan bagaimana nanti kita bisa sama-sama rembuk tukar pikiran dengan teman-teman yang saya lihat dari daftar tamu bukan hanya dari akademisi tapi juga dari wakil-wakil universitas dan juga para praktisi lainnya. Bapak Ibu sekalian, memang porsi yang diberikan ke saya itu adalah kerjasama internasional Pak. Kalau boleh Bapak Ibu sekalian mengetahui mengenai kerjasama internasional, mungkin kita harus tahu bahwa aspek atau subjek yang kita alami ini adalah bagaimana kita mengembalikan aset yang di luar jurisdiksi kita. Jadi ada kewenangan dari negara lain. Ini paling penting dan paling jelimet prosesnya. Bukan hanya pertama adalah kita harus merespek kepada negara tersebut. Untuk itu yang kedua ini adalah yang kita recovery adalah aset dari hasil satu tindak pidana. Jadi Bapak bisa lihat tadi, Bapak Ibu sekalian bisa lihat, pertama adalah aspek hukum internasional dan hukum dan hubungan bilateral. Dan yang kedua adalah aspek pidananya. Saya nanti mungkin Bapak Ibu lebih kompeten bagaimana mengenai dual criminality requirement dan segala-segalanya. Terus yang kedua adalah secara regional, itu yang kita lakukan dengan ASEAN. Yang ketiga adalah yang paling penting secara bilateral, yaitu melalui yang kita namakan bantuan hukum timbal balik, yaitu mutual legal assistance in criminal matters. Itulah upaya yang kita lakukan, yang kita buka di tiga sisi itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dasar hukum yang kita pakai di sini adalah Undang-Undang Pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 1 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yang merupakan dasar hukum bagi pemerintah Indonesia dalam masalah MLE serta pedoman dalam menegosiasi perjanjian MLE dengan negara lain. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Ibu yang dari akademisi, bisa melihat bahwa di sini timbal balik itu ada bahasa yang namanya timbal balik, reciprocal. Jadi mungkin bukan hanya mungkin, pada suatu saat negara lain nanti akan minta juga kepada kita kan untuk recovery aset mereka. Misalnya pemerintah Cina misalnya yang berulang kali minta untuk merecovery aset mereka yang dibawa lari oleh para pelaku kejahatan. Who knows ya, tahu-tahu mampir ke tempat kita kan. Jadi kita bukan hanya recovery aset kita, tapi juga kita harus siap untuk juga melayani permintaan dari negara untuk merecovery aset mereka. Ini mungkin aspek yang menarik Bu, yang Ibu dari akademisi mungkin akan bisa lihat. Tapi padanan hukumnya sudah ada Bu, yaitu Undang-Undang tahun 2006 nomor 1 itu Bu. Lalu United Nations Convention Against Illicit Traffics and Drugs, Psychotropical Substances. Ini yang kita ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997. Ini yang menjadi dasar hukum kita dalam kita menerapkan
ikut serta dengan masyarakat internasional dalam rangka mengeradicate atau dalam rangka kita menginikan apa yang kita namakan international organized crimes. Ini yang kita lakukan. Jadi tadi yang seperti saya sampaikan ada multi-pronged approach, yaitu pertama secara multilateral, yang ini melalui konvensi ini, bahwa apa mungkin bisa kita ketahui ini headquarternya di Vienna. Kita pergi beberapa delegasi ke sana untuk bersidang, untuk membahas ini semua, dan hasil ini merupakan hasil kita semua, jadi norm kita semua. Lalu yang kedua, United Nations Against Corruption yang paling anyar, yang kita sudah meratifikasi dengan tahun 2006, dan yang ketiga mengenai drug. Lalu United Nations CTOC digunakan sebagai dasar kerjasama segala jenis pidana sepanjang memenuhi ketentuan disyaratkan, yaitu transnasional, terorganisir, serious crimes, dan motifnya ekonomi. Ini dulu seingat saya ditandatangani oleh Pak Menteri Hukum dan HAM waktu itu, Pak Yusril, Bu, ya, di Palermo, kalau nggak salah Palermo atau di mana. Dan ini sudah menjadi dasar hukum kita untuk sama-sama dengan masyarakat internasional bagaimana kita memperlakukan satu kegiatan yang memenuhi persyaratan di sana. Nah, manfaatnya ada perjanjian ya yang jelas kita dengan perjanjian kita lebih punya payung hukumnya, lebih mengikat, time frame-nya jelas. Kasus perjanjian multilateral, kalau perjanjian multilateral ini adalah kita mendapatkan yang kita namakan pelatihan dan juga standarnya. Karena dalam UN itu kita harus melapor, Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah kita lakukan. Apa yang sudah kita lakukan mungkin dari Bapak unit, misalnya unit OJK nanti akan melaporkan, misalnya kita akan melaporkan juga ke UN ini loh yang kita lakukan. Soal undang-undang mengenai kalau kita taruh duit harus ada pengenalan diri gitu Pak ya. Duit berapa, transfer ini segala. Nah, hal-hal seperti itu yang kita laporkan, dan itu terbuka semua. Jadi bisa dilihat beberapa negara sudah melakukan atau yang belum, atau yang belum. Ini yang kita dapatkan dari mekanisme United Nations. Ini pun nanti akan kita bahas dengan state party. Setiap tahun kita akan ada pokcanya juga, apa yang kurang nanti kita ini kan. Bapak Ibu sekalian, memang mutual legal assistance ini punya karakteristik yaitu G2G. G2G Bapak bisa ketahui negara seperti size-nya Indonesia sangat luar biasa. Besarnya minta ampun, dan apalagi kita bicara dengan negara seperti Cina yang sangat besar dan juga Australia. Dan karakteristik keduanya adalah kerjasamanya bersifat formal dan coercive measures. Jadi formal, jadi nanti dia mengirim surat ke kita kirim surat balik ke mereka melalui ininya. Dan kedua, kita dalam rangka juga asset recovery. Dan yang ketiga yang tadi kita sampaikan tadi Bu, yang mungkin suatu saat kita akan diminta negara lain. Siapa tahu kan orang, wah udah masukin aja di sini, siapa tahu kan itu. Saya juga nggak tahu, makanya saya bilang siapa tahu. Nah, fungsi saluran diplomatik kita salah satunya adalah mengenai fungsi saluran diplomatik menyampaikan atau menerima permintaan bantuan MLA dari jurisdiksi asing dan meneruskan ini ke bantuan ekstradisi yang diterima orang asing ke Central Authority pusat di Indonesia. Jadi semacam normal Bu ya. Ini dari diplomatik ke diplomatik kita proses karena bukan hanya ini jalurnya, ini adalah perwakilan dari sebuah pemerintahan Bu. Malah perwakilan satu negara. Walaupun pemerintahannya berganti, kita punya nota diplomatik itu akan terus jalan. Terus kedua, berunding untuk perjanjian bilateral, ekstradisi MLA, regional, ASEAN, dan juga multilateral terkait aset recovery dan forum-forum di bawahnya. Ini terus kita lakukan Bu, karena sistemnya di PBB itu adalah when we are party to the convention atau apa seperti hukum laut, ini segala punya. Itu setiap tahun ada state party meeting. State party meeting itu membahas segala hal, termasuk juga budget. Nah, pada kesempatan itulah kita datang ke sana untuk membahas ini, ada hambatan bagi Indonesia dan juga ada kuesioner yang harus kita jawab. Harus kita jawab ini, kenapa Indonesia belum ini, kenapa belum ini gitu ya. Yang kita lakukan terus ini kalau kita bisa lihat dari line-nya Bu, dari luar ke dalam, ini yang kita lakukan di line of communication. Kalau nggak kita tuh hilang aja, even ke Kemlu misalnya.
ada permintaan mengenai ini, mengenai masalah ini, bisa jadi kalau disebutkan aja nanti bisa jadi mampirnya ke Direktorat Konsuler misalnya. Padahal ini focal point di Deplu di tempat kita misalnya perjanjian politik keamanan. Jadi hal ini yang kami lakukan, Bu dan Bapak Ibu sekalian, yaitu bagaimana kita sama-sama dengan instansi lembaga terkait untuk dalam upaya kita pertama adalah ikut serta dengan masyarakat sedunia untuk mengcombat ini ya Bu ya. Ikut sertakan kita itu ikut dalam konvensi, malah ada menteri kita kan ikut dulu meratifikasi mengenai organized crime, itu ikut sertaan kita di dunia internasional. Kedua, kita dalam hal yang sifatnya lebih konkret ini adalah bagaimana kita bersama-sama dengan instansi terkait recovery aset yang kebetulan dilakukan oleh para oknum warga negara kita yang membawa lari dan ditempatkan asetnya di luar jurisdiksi lain. Dan Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau untuk masalah aset, Bapak sebelah saya tuh mungkin lebih hafal. Jadi aset bukanlah aset yang aset tidak bergerak tuh paling aman, Pak. Ya kan, kayak rumah atau gedung atau apa. Ini aset yang nggak bergerak tuh. Yang bergerak. Yang $2 juta bisa 1 menit hilang ya Pak ya, larinya kemana gitu. Ini yang apa sih yang delicate. Bapak Ibu sekalian, tadi di awal saya menyampaikan bahwa saya terima kasih juga duduk di sini dan juga terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sekalian di sini, yaitu dalam rangka merecover aset kita yang dibawa lari karena suatu tindakan kriminal oleh warga negara kita. Ini tidak kalah kurang pentingnya. Demikian Bu, jadi saya tutup presentasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ferry.